Hotel yang berjarak 200 meter dari kantor polisi Resort Jakarta Utara itu terlihat kusam. Begitu juga lobinya. Kesan muram makin terasa karena dinding penyekat yang dijadikan sebagai front office terbuat dari bambu tua berwarna kecoklatan. Di dindingnya tertempel tarif kamar dengan rentang antara Rp50.000 dan Rp100.000. Di bagian bawahnya tertulis nama hotelnya. Hari itu, tanggal 17 Januari tahun 2008, para petugas hotel ini dikagetkan temuan bercak darah di lantai hotel. Setelah ditelusuri, ternyata mengarah ke kamar yang terletak di pojok lantai 2, yakni kamar 17AB. Status kamar itu masih disewa orang. Tapi ketika diketuk dan dipanggil, tidak ada jawaban. Para petugas pun berinisiatif membuka pintu yang ternyata tidak dikunci. Tidak ada seorang pun di sana. Kondisinya bersih dan rapi. Karena penasaran, salah seorang petugas melongo ke kolong tempat tidur. Alangkah terkejutnya dia. Di depannya terbujur tubuh perempuan tanpa kepala. Wanita ini dalam keadaan hamil. Polisi yang dihubungi lantas melakukan penyelidikan. Berdasarkan kesaksian petugas kasir, sebelumnya perempuan yang sudah menjadi mayat tersebut menginap bersama seorang pria. Seorang petugas lain juga menyatakan sempat bertemu pria tersebut yang terlihat terburu-buru meninggalkan hotel. Sayang, identitas pria bertubuh tinggi dan kurus tidak tercatat. Begitu pula dengan perempuan tanpa kepala yang memiliki ciri-ciri berkulit sawo matang, bertubuh gemuk, tinggi, dan perut yang membesar seperti sedang hamil itu. Tampaknya identitas korban memang sengaja dihilangkan. Selang sehari setelah kejadian, di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, seorang lelaki tua bernama Muhtarjo kebingungan. Sudah 2 hari anak perempuannya Atika Septiani, berusia 22 tahun, menghilang. Baru pada hari kedua, ada sebuah pesan SMS di ponselnya dari Atika yang menggambarkan bahwa dirinya sedang sakit dan berada di Sukabumi karena urusan pekerjaan. Kabar ini sedikit menenangkan perasaan Muhtar. Maklum, anaknya memang sering pergi ke sana untuk keperluan pekerjaan. Tapi perasaan tenang itu hanya sementara. Sebab saat dihubungi, Atika tak pernah mengangkat telepon atau membalas SMS. Diburu rasa penasaran, Muhtar lalu datang ke kantor Atika di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Namun ternyata tidak ada jadwal ke Sukabumi. Muhtar makin bertambah panik. Kecemasan Muhtar makin menjadi setelah menerima SMS mengagetkan. Atika, janda cerai 1 anak itu, memberi kabar telah mendapat musibah. Dia bilang dirampok, diperkosa, dan dibuang di Cibubur. Pada hari keempat, 20 Januari tahun 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta menemukan sepotong kepala manusia di tumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing. Temuan tersebut menjadi petunjuk awal polisi. Maklum, temuan itu tidak berselang lama dari penemuan tubuh wanita tanpa kepala yang berjarak 2,5 km dari pintu air Kali Kresek. Potongan kepala tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sehari sebelumnya, pada 19 Januari 2008, petugas kepolisian juga menerima laporan orang hilang dari Muhtar. Petugas lalu meminta surat-surat yang memuat sidik jari anak perempuan Muhtar tersebut. Dokter forensik RSCM menyatakan potongan kepala dengan tubuh yang ditemukan di hotel itu merupakan satu bagian. Sidik jari potongan tubuh dengan sidik jari anak perempuan Muhtar juga sesuai. Terakhir, saksi dari hotel juga menyatakan bahwa wajah perempuan yang menginap di kamar 17AB sesuai dengan foto anak perempuan Muhtar. Badan Muhtar pun langsung lemas saat mengetahui anaknya telah meninggal secara tragis.
Hasil penyidikan kasus kematian Atika membawa polisi kepada satu nama, yakni Zaki Afrizal Nur Faizin. Namun, keberadaan Zaki masih belum diketahui. Sampai akhirnya polisi mencoba menelusuri sinyal ponsel Atika. Ponsel tersebut digunakan Zaki untuk menghindari kecurigaan keluarga Atika. Caranya dengan mengirim pesan palsu yang menyatakan bahwa dirinya sedang berada di Sukabumi, serta mengabarkan bahwa telah dirampok, diperkosa, dan dibuang di Cibubur, Depok, Jawa Barat. Ponsel itu juga menjadi bumerang bagi Zaki karena mempermudah pihak kepolisian melacak keberadaannya. Pada 22 Januari tahun 2008, atau hanya berselang 5 hari setelah pembunuhan, polisi menangkap Zaki di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmera, Jakarta Barat. Selain menangkap Zaki, polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, helm, serta ponsel milik Atika. Ponsel Zaki pun disita sebagai barang bukti beserta sepatunya yang masih terkena bercak darah. 8 bulan kemudian, tepatnya pada 8 September tahun 2008, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah Zaki Afrizal Nur Faizin dan memberinya hukuman penjara seumur hidup. Diketahui, hubungan Zaki dan Atika berawal pada bulan April tahun 2007. Pada saat itu, Zaki Afrizal Nur Faizin bersama seorang temannya menemukan bon belanja yang memuat sebuah nomor ponsel. Iseng-iseng, teman Zaki menghubungi nomor tersebut memakai ponsel Zaki. Dia mengaku sebagai mahasiswa Trisakti jurusan akuntansi dan bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank di Jakarta. Pemilik nomor ponsel tersebut seorang perempuan. Hampir tiap malam keduanya mengobrol via ponsel dan saling mencurahkan isi hati. Hingga suatu hari, teman Zaki pulang ke kampung halamannya. Tapi perempuan tersebut masih terus menghubungi ponsel Zaki. Meski awalnya cuek, Zaki akhirnya tergoda untuk menjawab panggilan tersebut. Zaki kemudian berpura-pura menjadi temannya dan tidak disangka keterusan dan sampai lupa dengan statusnya yang telah berkeluarga dan dikaruniai satu orang anak. Komunikasi dua insan yang tidak pernah bertemu tersebut berlangsung 3 bulan. Hingga akhirnya keduanya memutuskan untuk bertemu di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Juli 2007. Saat itu Atika mengaku kalau dia janda satu anak. Zaki kaget, tapi dia tetap menyembunyikan identitasnya dan terus melanjutkan permainannya. Hingga suatu hari mereka berdua sepakat berpacaran. Setelah menjalin asmara selama 3 bulan, Atika mengajak Zaki ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada orang tuanya. Melihat keseriusan Atika, Zaki merasa bersalah. Dia lantas mengaku telah memalsukan identitas temannya. Atika tak mempermasalahkan hal itu dan mengatakan menerima Zaki apa adanya. Sebuah penyerahan diri yang membuat mereka semakin dekat. Bahkan, berani melakukan hubungan intim layaknya suami istri tanpa status pernikahan. Akhir 2007, hubungan mereka menginjak usia 6 bulan. Atika mulai menginginkan hubungan yang lebih serius dan ingin dinikahi. Zaki pun bingung. Maklum, dia sudah punya istri dan anak. Keputusan berat diambil Zaki dengan membeberkan statusnya yang asli. Atika terkejut dan kecewa. Sejak itu, keduanya jarang berkomunikasi. Sampai suatu ketika, Atika mendatangi rumah mertua Zaki dan mengaku sebagai pacarnya Zaki. Dan dia mengaku tengah hamil 3 bulan. Tentu saja mertua Zaki murka. Namun, mereka juga ingin masalah ini diselesaikan. Kalau memang hamil, Zaki harus bertanggung jawab. Zaki pun mendatangi rumah Atika. Tapi Atika tidak ada di rumah. Saat itu juga, Zaki memberitahu orang tua Atika mengenai masalahnya. Orang tua Atika marah dan mencaci maki Zaki.
Dalam kondisi panas, Zaki dan orang tua Atika sepakat melakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak yang dikandung Atika benar-benar anak Zaki. Saat bertemu Atika di tempat kerjanya, Zaki menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA. Entah kecewa atau marah, Atika justru meninggalkan Zaki dengan pergi ke Sukabumi selama 5 hari dengan alasan pekerjaan. Zaki tersinggung. Dia merasa dipermainkan. Apalagi kondisinya saat itu sedang tertekan akibat tuntutan dari orang tuanya, istrinya, mertua, dan orang tua Atika. Dalam kondisi stres, Zaki menerima pesan singkat dari teman Atika. Isi pesannya, Atika menantang Zaki untuk bertemu di tempat kerjanya. Pesan tersebut langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atika. Awalnya percakapan tersebut berlangsung baik. Sayang di akhir keduanya malah bertengkar. Atika memaki dan mengancam Zaki dan mengatakan, selagi masih hidup, dia akan mencari Zaki dan akan menghancurkan rumah tangga pria itu. Siang hari 17 Januari 2008, kedua sejoli yang sedang berkonflik ini bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja, Jakarta Utara. Di halte yang berjarak 3 km dari rumah Atika ini, mereka kembali bertengkar. Keributan tersebut juga melibatkan istri Zaki yang dihubungi Atika melalui ponsel. Saat itu, Atika memaki-maki istri Zaki. Dengan pikiran yang kalut dan bingung, Zaki mengajak Atika pergi ke hotel. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di hotel tempat terjadinya pembunuhan. Di dalam kamar 17, Atika kembali meminta pertanggungjawaban Zaki soal kehamilannya dan meminta uang untuk menggugurkan kandungannya. Ketegangan sempat mereda ketika mereka mulai saling mengungkapkan perasaan sayang. Bahkan keduanya sempat akan melakukan hubungan badan. Hanya saja, akhirnya Zaki mengetahui bahwa saat itu Atika sedang menjebaknya. Atika menghubungi ponsel istri Zaki dan membiarkan telepon tersebut tetap tersambung saat mereka bermesraan. Kontan, Zaki meninju rahang Atika dan menodongkan pisau yang sebelumnya dibawa Zaki. Atika berontak. Tangannya sampai tergores. Sambil berusaha merebut pisau, Atika terus mencaci maki Zaki. Malam itu, pergumulan keduanya berlangsung begitu sengit hingga akhirnya menyebabkan Atika harus meregang nyawa. Untuk menghilangkan jejak, kamar yang penuh bercak darah pun dibersihkan. Zaki juga mengganti sprei, handuk, dan bantal yang berlumuran darah dengan yang masih bersih dari kamar sebelah. Tubuh korban yang sudah tanpa kepala ditaruh di bawah tempat tidur. Potongan kepala korban dan pakaiannya dimasukkan ke tas dan dibuang ke kali kresek yang terletak di antara hotel dan rumah Atika. Sementara uang senilai Rp120.000, ponsel merek Nokia tipe 3220, dan motor Yamaha Jupiter Z milik korban dibawa pulang.